mobilitas dari Intel ini begitu benar-benar kuat banget. Iya. Dan ini bisa match point juga. Harus hati-hati. Reset semuanya. Lupakan apa yang terjadi di game sebelumnya. Pelajari apa yang bisa diperbaiki. Dan mungkin kita boleh minta semangatnya dulu kali Cimomo ya. Boleh. Kingdom mana suaranya? Wow. Tentunya masih ada kesempatan. Jangan berkecil hati ya teman-teman ya. Kita harus percaya. Kalau tim Indonesia tentunya masih bisa berjuang di game keempat meskipun ini match point untuk tim dari Eko Filipin. Oke, dengan Glow di XP lane yang powerful banget. Memaksa Sanji mau gak mau nih harus bantu juga karena top lane dan popping damage yang lumayan mengerikan bahkan. Dan ada sprint juga yang udah di pop up oleh R7. Satu keuntungan untuk Eko sebetulnya informasi penting juga. Tapi Sanji mulai maju dan stun Curse of Pro yang begitu menyebalkan. Dan first blood by Infinix didapatkan oleh Eko Filipin. Wow, cukup lumayan greedy bisa dibilang dengan spell yang sudah digunakan. Masih dimajuin juga dan untuk di mid lane Yawi masih berani untuk poking damage ke Clay sendiri. Walaupun memang Clay adalah Faramis yang bisa dibilang punya mobilitas lumayan tinggi. Tapi rotasi tetap akan dimenangkan sama Parse Om ya. Iya, karena cepat banget dengan Wings by Wings. Tapi kali ini lihat Benecuity terpaksa mundur terlebih dahulu. Battle Mirror Image di pop up oleh Benecuity. Melihat pergerakan dari 3 pemain Arkeosi mencoba untuk melakukan pick off ke arah Benny. Oke, bahkan dari Albert pun udah lumayan berani kali ini masuk ke dalam jungle yang dimiliki oleh Eko sendiri. Dia invasi, dapetin 1 atau 2 jungle itu udah menjadi keuntungan banget dan mungkin fight besarnya akan terjadi di arah Turtle nanti. Tapi apakah dengan Glow yang agak sedikit ketinggalan masih siap untuk fight? Ya, selama dia punya level 4 ini masih bisa ya, tapi R7 tertahan di level 3. Seharusnya dengan level 3, Turtle bisa saja direlakan. Cuman kalau kita lihat dari minimapnya, Plating Gold sukses dilakukan oleh Skylar. Lumayan. Lumayan di area bawah ya, tapi kali ini Langsung sudah mulai mengejar lagi ke arah seorang Albert dengan satu beberapa fight, tetapi Albert masih bisa mundur terlebih dahulu dan R7 kembali di pick off, tapi Kaltizi pun berhasil mendapatkan turtle slate by UBS Gold. 2 mungkin bisa dibilang objektif yang berhasil didapatkan oleh Eko ya. Sementara Benecuity bakal coba untuk melakukan sedikit poke damage ke arah seorang Skylar. Kali ini Finn bakal coba untuk menjaga seorang Skylar supaya tidak bisa di pick off oleh Benecuity. Iya, sedikit mistiming ya tadi dari Finn ya. Dia nunggu di battle mirror match belakang, ternyata Benecuity masih nahan ya 1 detik lah sebelum dia kembali lagi. Dan dari item build-nya sekarang, Demon Hunter Sword first item nanti untuk Benecuity. Sedangkan untuk Retail, dia udah punya Windtalk, dia udah punya movement speed dan juga adanya critical attack. Tapi R7 harus bersabar terlebih dahulu di area bawah. Kartizi berhasil dipanis oleh pemain, tapi ternyata dengan 1 buah Iron Hook. Tapi kali ini Sanji mulai maju dengan flickernya, Vedette Astrek dibuka. Dan Skylar harus berhati-hati karena Yawi bakal coba untuk menabrak kali ini. Dan 1 buah Dragon dari seorang Yawi membuat Skylar tumbang. Albert mencoba untuk mendapatkan ditarik. Dan ditarik lagi. Yawi yang gak punya Shunmo tapi masih bisa dipanis oleh seorang Albert kali ini. Bloody Hand dan juga Shadow Stampede yang begitu mengesalkan dari Clay dan juga Finn. Wow, hampir aja bisa selamat tadi pastinya. Dan kalau kita lihat dari emblem Om, sebenarnya dari Karina ada 1 attack speed yang ditambah Om. Iya, berarti mengindahkan mungkin untuk battle style combo. Sebenarnya nggak terlalu masalah sih. Antara 2 dan juga 1, cuma mungkin memang ada extra attack speed yang dicari oleh Albert karena invasi dilakukan Eko. Ini udah mulai mengganggu ke area farming jungle dari seorang Albert. Sehingga mau ngelok Clay kalau ini bakal coba untuk melakukan sedikit backupan di area midnya. Dan pemain-pemain dari Eko berhasil untuk dipukul mundur, tapi Yawi lagi-lagi masih dengan cowok yang cukup mengesalkan. Tapi Clay Purify yang terpaksa dikeluarkan daripada dia bisa di pick off oleh pemain-pemain dari Eko. Oke, bahkan kali ini R7 di bagian top lane juga udah lumayan strong kali ini ya. Sudah nggak terlalu kayak tadi di awal-awal dirotasiin sama Sanji. Namun kalau untuk power clear-nya masih cukup oke. Dari Sanford bahkan udah mulai jalan juga ke arah Turtle yang mulai terbuka. Langsung di set up juga oleh teman-teman Eko sendiri. Walaupun Albert sudah siap di bagian depan, masih ada Vital Strike, coba poking damage. Hampir saja kena tarik, namun masih terlalu jauh. Yawi kali ini di bagian depan, coba di stun, masuk ke arah Albert of Dragon, altarnya di open. Retribution dan Albert masih bisa mendapatkannya, namun tetap ada heavy spin yang langsung mengunci Albert, tidak bisa kemana-mana. R7 masih dengan split-splitnya, Sanford di bagian belakang tidak bisa kabur, ditarik. R7 mendapatkan momennya, masih ada Benecuity di bagian lain juga, bakal dikejar kali ini. Dari Clay ditungguin sama R7, namun
sayangnya terlalu jauh dan harus direlakan. Wow, itu dengan beladihan yang connect langsung dari seorang Finn-nya mengincar ke arah seorang Sanford karena posisi dari Skylar yang terjebak dan hook dari seorang Finn kali ini Shadow Stampede juga dipompa tapi Sanji harus mulai berhati-hati dari pemain RRQ. Sementara di sisi lainnya Finn akan terpick off di tangan seorang Sanji. Ya, Magic Worship ya, pasif menyala. Terbakar Dia, terkena efek burn tapi keunggulan goldnya untuk RRQ Hoshi. Dan keunggulan kecil pastinya karena Shoes di buy juga sudah ada item nextnya. Bagi Irrital ini adalah Berserker Fury. Kalau memang maksan. Berserker Fury enak banget sih. Berserker Untuk Fury. nambah kritikalnya lagi. Dan kalau kita lihat dari Albert, ternyata item-item pecahan nih Om yang memang dikumpulin sama Albert untuk menjadi item early-nya. Betul, Silent Drop ada. Dan Red Out Armor juga ada, Molten Essence ada. Jadi untuk Magic dan juga Physical Defense-nya ya memang terbagi-bagi ya. Tapi nanti untuk next-nya, untuk build ke item yang utuh, ini jauh lebih cepat. Betul. Lebih enak lah. Tinggal selesaiin aja ya. Betul. Tapi Stellar kali ini coba untuk mengejar. Oh, Yawi maju dengan satu buah wave. Dragon dan ditarik kali ini Yawi yang mencoba untuk bertahan Badihan connect ke arah seorang Yawi tapi kalau Tizi di area backline-nya mencoba untuk menjepit satu buah altar dipompa begitu saja tapi di sisi lain sekarang tumpah di tangan seorang Sanji kali ini satu buah blessing dua dan bahkan Finn tumbang kali dua pemain hilang bersama dengan seorang Clay. Oh, Clay mencoba untuk bertahan namun ternyata tidak bisa bertahan. Dan double kill berhasil diamankan oleh Kaltizi. Di sisi lain midnya berhasil dihancurin sama Albert barusan. Coba dikejar nyaris. Nyaris saja bisa ditumbangkan. Dan dengan dapatnya mid lane, side-nya akan lebih terbuka lagi. Vision dari teman-teman RRQ akan lebih luas. Namun Yawi kali ini mengincar ke arah Albert. Apakah cukup dari damage-nya? Karena dengan Bramble Spectre. Ada stun juga mengincar ke arah Albert. Coba dikejar lagi namun masih terlalu tanky. Masih bisa selamat. Oh, tapi Sanji udah mulai datang kali ini dengan memberikan backup dengan Kaltizi. Bakal coba ditarik. Mencoba untuk mendapatkan satu objektif namun tumpang di tangan seorang R7. Dan harusnya ini bisa menjadi Turtle Lane. Bayu Base Gold yang bakal diamankan oleh RRQ. Ya, untuk RRQ. Karena ditungguin memang dari Albertnya datang di bagian top lane. Ternyata Benikiti ditambah, langsung diflickerin. Satu tumbang dan bisa aja turret menjadi objektif selanjutnya. Pertukaran tapi karena turret di bawahnya juga pecah. Dan Yawi masih mencoba untuk menunggu. Tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Tapi cukup menyeramkan ya. Yawi yang sebenarnya juga bisa melakukan inisiasi namun sepertinya pemain dari RRQ mereka bakal bermain lebih sabar terlebih dahulu. Apalagi kalau Yawi-nya ini punya flicker. Jadi posisi dari Skylar yang harus dijaga oleh pemain-pemain dari Akiosi dan Yawi. Udah mulai di zoning kali ini. Dan bahkan Iron Hook-nya tidak bisa berhasil untuk mendapatkan siapapun. Tapi R7 bakal coba untuk melakukan zoningan di area atas juga. Kartizi bakal coba untuk menahan. Dan 4 pemain sudah mulai terlihat kali. Bisa kabur semua dan masih bisa selamat dari keduanya. Wah, minus 1 jantung itu Skylar. Dikejar dan untungnya Benikitnya mundur karena dia tahu pemain-pemain dari Equaline ini lagi nggak baik-baik aja. Diusir mundur dari R7-nya, Albertnya juga berada di tengah-tengah pertempuran. Clay yang udah ngebuka ke atas ini membuat RRQ mereka tim fight-nya bakal lebih sustain lagi, lebih lama lagi. Dan tadi Benikit dia diberikan orange buff. Di bawah menit yang ke-8 dia dapat orange buff tadi dan dia langsung berusaha untuk menargetkan ke Skylar. Dan berarti bahwa Skylar memang secara positioning dia selalu berada di belakang tapi Wind of Nature ini harus menjadi item wajib untuk Skylar. Konsil. Tapi konsil dibuka, Yawi bakal coba untuk mengejar ke arah mana, dipok terlebih dahulu oleh seorang Skylar kali ini. Sementara tidak akan ada yang diculik oleh seorang Yawi. Sembari pemain-pemain dari RRQ mereka udah mulai melakukan grouping terlebih dahulu. Satu buah Iron Hook dari Finn. Mereka Cari, setup. iya mencari siapapun yang bisa dibilang ini setupnya harus perfect juga dari kedua inisiatornya, Lin. Nih dan kita lihat di arah top lane juga udah lumayan bagus dan harus setup ini bagus. Ditarik langsung satu buah beladihan dari seorang Pico. Terus juga mulai dibuka begitu saja. Tapi Benikitnya mulai datang Skylar tumbang kali ini. Sementara knock up dari Lord yang mencoba untuk mempertahankan pemain-pemain dari Eko. Sementara Dika di resetting ya tumbang di tangan seorang Sanford. Kartizi bakal coba diincar oleh seorang R7 dengan satu buah grab-grabnya. Tapi di Wave Dragon, Albert kali ini bakal coba untuk dipukul mundur sehingga membuat Lord Slain. Bayu Base Gold berhasil untuk ditamankan oleh Eko Filipin. Oh no, triple kill bahkan maniak untuk Sanford.
Albert masih bisa selamat di zoning habis-habisan. Retribution tidak bisa digunakan. Gak ada space yang bisa didapatin sama Albert. Dengan tumbangnya satu-satunya stop damage utama dari teman-teman Ararkio. Ya, ini harus bisa mewaspadai sebenarnya. Karena yang ditarik tadi, ini adalah Akai. Artis yang ditarik, Heavy Spin langsung bisa initiate juga. Begitu Bloodhound-nya selesai. Dan itu membuyarkan semuanya tadi untuk Ararkio Hoshi. Jadi Lord yang pertama, Lord yang memang masih di bawah menit ke-12 pastinya bisa ditahan. Cuma untuk next-nya, Ararkio Hoshi. Ketika ada team fight mereka harus bermain dengan sangat-sangat waspada. Dari item build dan gak ada berserker sudah selesai. Wind of Nature, next item untuk Skylar ini harus ditunggu juga. Item jadi Wind of Nature mereka bisa team fight, kalau belum tahan dulu. Karena yang masuk ada 2 juga, lapu-lapu dan juga Cloud yang bisa langsung nabrak ke arah Iritel. Itu nggak bakal bisa ditahan juga. Jadi memang Wind of Nature adalah kuncinya. Namun dengan Lord yang belum enhance, kayaknya masih bisa di-defend. Oke, dan posisi Skylar yang menurut aku ini cukup penting untuk tertarik depannya. Tapi satu buah pilihan bersama dengan satu buah The Wild Dragon dari seorang Yawi. Finn bakal coba dipukul mundur dan dia pasti akan tumbang di tangan seorang Sanji. Lord yang memang berhasil untuk diamankan oleh pemain dari Ararkio Hoshi. Tapi dengan 4 melawan 5, kali ini Eko mereka mau coba untuk melakukan tabrak di area bawahnya. Sembari Super Minion udah mulai masuk, Yawi pun sudah mulai masuk ke area perkarangan rumahnya Skylar. Mau coba dipukul mundur, ditarik kali ini Kartizi. Dan sementara Kartizi masih bisa mundur dengan satu buah bloody slam-nya. Dan ini bahaya untuk Ararkio Hoshi. Mereka harus sedikit mungkin bisa dibilang jangan sampai kesetir oleh Eko. Karena posisi sekarang Eko ini lagi menang dari segi gold, menang dari segi level juga. Benny Cutie level 13, Skylar berbeda level 11 sekarang. Demon Hunter Sword, oke bukan Wind of Nature. Jadi untuk akses kaburnya dia udah gak punya apa-apa, bukan flicker. Ini all in sih namanya. Ya benar-benar udahlah ini harus bisa masuk dan dia bebas di belakang. Jadi cuma ngandelin dari ultimate-nya nanti. Sebenarnya dengan damage yang, dia satu-satunya mungkin Om, source damage yang dari physical-nya. Jadi mau nggak mau dia harus bikin build ke arah physical attack semua. Dan sebenarnya ya ketika memang dia free, dengan catatan lapu-lapunya lompat ke tempat yang lain. Cloud mungkin bisa diadu lari Om. Oke. Karena memang kalau memang sprintnya kebuka dia masih bisa sprint balik. Oke, tapi kali ini Finn-nya flicker terlebih dahulu. Sepertinya mencoba untuk bermain lebih safe kali ini dari Finn. Meskipun kita tahu ya pemain-pemain dari Eko mereka juga harus menunggu Lord yang kedua kali ini. Perbedaan network 3.500 kali ini Albert. Menurut aku posisi yang dari R7 ini untuk mengincar ya, grab-grabnya ini juga penting sih. Kalau bisa dia untuk menahan Sanjinya di area backline ini bakal bagus banget untuk tim fight yang Araki. Karena Feather Ice Strike dengan area refleks yang begitu besar, ini pemain-pemain dari Araki itu bisa ketahan loh. Ya tapi sebenarnya Blue ini juga memberikan poin plus buat Benny Q. Dia tiap kali split, diambil stacknya dengan atom. Iya. Langsung maksimum stack. Dan di clear dengan cukup cepat juga dengan blazing duetnya dari seorang Benny Cutie. Sementara Lord yang sudah mulai dipok kali ini, apakah Ararkio Hoshi mereka masih bisa untuk mendapatkan satu buah retribution dari seorang Albert di reset. Tapi Yawi nendang ke arah seorang Skylar. Oh my god, satu buah ke atas dibuka tapi ternyata Skylar tumbang. Ararkio Hoshi bakal coba dipaksa tim fightnya kali ini. Benny Cutie mulai masuk dengan satu buah blazing duet dan play tumbang di tangan seorang Benny Cutie. Dua pemain penting hilang dari Ararkio Hoshi dan mereka harus merelakan Lord ini jatuh ke tangan tim Eko. Oke, 2 shot damage yang lumayan penting sebenarnya ya dari Ararkio. Lordnya harus dilepas. Defense mekanisme yang harus rapi banget dari teman-teman Ararkio. Kalau kita lihat dari high ground defense-nya masih ada Clay dan juga ada Skylar dari range damage-nya. Namun ketika ditabrak masuk dengan apa-apa masih bisa atau enggak? Agak sulit ya. Kalau Eko sih mereka nabrak aja ya. Karena mereka udah unggul jauh juga. Mereka juga punya Lord yang bisa melakukan charge. Jadi ini bakal bisa mencabut setidaknya ada best turret dari Ararkio Hoshi yang pecah. Jadi Albertnya mau gak mau ini mereka bisa potong dulu. Dorong tengahnya sejauh mungkin sambil defense nanti di bottom lane. Karena bottom lane itu gak cuma satu wave, ada 2 wave yang datang. Oke, tapi ini apakah akan menjadi tim fight terakhir Ararkio Hoshi? Mereka tentunya harus bersabar terlebih dahulu. Skylar bakal coba dipukul menggunakan satu buah Feather Ice Strike dari seorang Sanji. Base turret di area bawah sudah pecah dan Ararkio Hoshi mereka masih bisa untuk melakukan clear cepat tentunya. Lord yang akan langsung dihilangkan sementara R7 bakal coba untuk menahan di area atas. Super Minion di area mid udah mulai masuk, bakal coba digiring oleh Sanford. Tapi Yawi ke area belakang kali ini menendang ke arah seorang Finn dan bahkan Sanford mencoba untuk follow up kali ini. Finn-nya mundur terlebih dahulu. Kartizi mencoba untuk membuka satu buah heavy spin. Tapi di area depannya R7 mencoba untuk mengusir ke arah seorang Sanji tapi ternyata Finn tumbang. Benny Cutie berhasil untuk mendapatkan base-nya cukup free. Benny Cutie R7 menahan Sanji di area
backline. Tapi Stanford masih menjadi garda terdepan untuk Eko, Filipin, dan Benny Cutie. Ini yang harus diperhatikan oleh Arkehosi karena split push akan dibawakan sementara Minion akan mencoba untuk melakukan push ke area base. 4 pemain, 5 bahkan dari Eko mencoba untuk nabrak. Dan sementara Yawi, flicker kali ini. Scalar masih bisa bertahan dan Albert kali mencoba untuk bertahan kali ini Yawi. Immortality-nya pecah Benny Cutie. Awas, pergerakan dari Benny Cutie di area atasnya perlu diwaspadai oleh pemain dari Arkehosi dan Sanji. Oh, Scalar tumbang kali ini. Dan bahkan Stanford pun masih bisa untuk ditahan oleh Arkehosi. Oh my God. Masih bisa di defense RRQ, masih ada kesempatan. Dengan mundurnya Sanji, gak bisa kemana-mana lagi. Kehilangan semua base turret bukanlah akhir. Masih bisa diperjuangkan kembali. Dan kalau kita lihat dari segi itemnya Om, Marsianya dengan Holy Crystal, sakit banget damage-nya. Iya, Yawi atau bahkan Sanford sendiri sih tadi. Iya, dan buat para Kingdom yang di luar, yang di dalam, boleh dong minta semangatnya dulu dong. Ayo Indonesia tentunya masih memberikan dukungan untuk tim RRQ Hoshi. Meskipun kita tahu ini adalah masa-masa yang cukup krusial ya untuk RRQ Hoshi. Dengan perbedaan net worth 5,41. Immortality belum ada sama sekali kok dari RRQ Hoshi. Iya. Tapi Scalar udah punya Win of Nature. Dan Winter buat Albert. Ya untuk ngedodge juga sih ya, karena penting untuk bisa menghindari Yawi semasa dia berusaha untuk menciptakan positioning ya dengan Way of the Dragon dia. Oke, Lord yang terbuka kali ini menjadi Lord yang krusial banget. Lord ketiga berarti. Bisa dikontes karena kita lihat di top lane-nya udah lumayan jauh, bahkan konsil dari Finn digunakan. Ini Albert udah mulai mencoba untuk, tapi Finn bakal coba untuk mengincar karena serang Sanji kali ditarik. Sanjinya tumbang dan Scalar kali ini bakal coba untuk melompat out, tapi Finn akan menjadi trade. Ditumbangkan oleh seorang Sanford. Tapi di area depannya Kaltizi bakal coba untuk mengelok ke arah satu buah heavy spin yang ngelok ke arah seorang R7. Tapi pemain-pemain dari RRQ Hoshi mereka harus peka terhadap minimap di area bawah karena pergerakan dari Benny Cutie yang melakukan split push ini cukup besar tentunya. Tapi kali ini Yawi, Albert sendirian. Yawi bisa muncul dengan satu buah flicker, tapi R7 memiliki PR yang cukup berat karena dia harus ngincer ke arah backline secara langsung. Sanji memang tumbang, tapi PR-nya gak cuma itu. Yawi kali ini harus dipukul mundur terlebih dahulu. Stanford ke-reset Lord-nya, dipaksa untuk mengeluarkan satu buah Prefer Fighter. Clay harus dijaga terlebih dahulu, tapi Clay kali ini di flicker sama seorang Stanford. Dan bahkan pemain dari Arkehosi mereka dipaksa untuk melakukan tiba di area jungle-nya. Namun R7 masih cukup tanky, tapi Benny Cutie udah mulai datang memberikan sedikit push ke arah seorang R7. Dan Lord-nya sekarang udah mulai dicicil oleh pemain-pemain dari Filipina. Clay-nya udah hidup lagi, namun R7 yang menjadi target pertama split-split tidak bisa bertahan. Masih ada vision yang dibuka terus-menerus oleh Albert. Langsung ditabrak heavy spin yang cukup on point. Masih ada altar, coba untuk diselamatkan kali ini. Finn masuk bersama dengan Scalar yang cukup free hit kali ini. Katsi menjadi target utama. Dipaksa mundur, minion masuk dari segala arah. Terjepit kali ini dari RRQ. Albert masih bisa selamat ke bagian belakang, namun Clay yang ditabrak terus-menerus. Satu hit lagi Clay masih bisa selamat. Ada Iron Hook yang coba untuk menyelamatkan kali ini. Stun keluar. Finn yang ditabrak. Namun base-nya yang terbuka kali ini. Oh my God. Masih bisa ditahan. Ternyata ada satu minion lagi. Satu minion lagi kali ini bakal coba di-clear